so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA N10 Garut akan membuat video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas kelompok dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, yang dimana guru pengampunya adalah Bapak Nabil Hikmat, Sarjana Pendidikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas materi yang berjudul Kerajaan Majapahit. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, teman-teman pasti bertanya, apa sih Kerajaan Majapahit itu? Di mana letak Kerajaan Majapahit itu, dan siapa sih raja-raja di Kerajaan Majapahit itu? Dan mungkin teman-teman masih banyak yang tidak diketahui tentang Kerajaan Majapahit. Yuk teman-teman, simak video penjelasan dari kami supaya teman-teman tidak bertanya-tanya tentang Kerajaan Majapahit itu. Jadi Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Indonesia, yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16, yang dimana Kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan hampir mencapai seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Ia adalah seorang menantu dari Kertanegara dari Raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit juga mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Pada tahun 1350 sampai 1389, semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan yang diantaranya Sumatera, Semenanjung, Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan beberapa wilayah Filipina. Selain menguasai Nusantara, Majapahit juga berhubungan baik dengan kerajaan lain seperti Kampa, Kamboja, Siam, Burma, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah diantaranya Kitab Negara Kartagama, Praraton, Prasasti, serta berita. Sejarah Majapahit. Majapahit tidak terlepas dari kerajaan Singgakarta. Raden Wijaya merupakan menantu dari Kartanegara. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang kepada Singasari yang menyebabkan Singasari menjadi runtuh. Raden Wijaya pun bersama Arya Wijaya meninggalkan Singasari dan mendiami sebuah hutan Trowulan, dan nama dari Majapahit merupakan dari sebuah maja yang memiliki rasa yang pahit dan ditemukan di daerah Trowulan. Dan Raden Wijaya pun memenangkan atau mengalahkan Manggal dan Kediri. Setelah itu, pada tanggal 15 bulan Kartika 1215 Masehi, Raden Wijaya pun dijadikan raja. Adapun beberapa pemberontakan yang dilakukan kepada Singgakarta, yaitu pemberontakan Panglawu, pemberontakan Sora, pemberontakan Hambi, pemberontakan Kuti, pemberontakan Tanca, pemberontakan Sendang Kenta. Jadi selama berjalannya Majapahit itu banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit juga mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk, yaitu 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit juga tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpaskan pemberontakan yang menyatukan Nusantara.
Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti yang menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Tumasik, Singapura, dan Filipina. Selanjutnya, pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini yang diakibatkan kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya Majapahit. Yang pertama, banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri. Yang kedua, terdapat konflik perebutan tahta. Ketiga, meletusnya perang Paregreg. Dan yang keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Setelah itu, kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Tranggama dari Demak. Dan sejak itu, wilayah kerajaan Majapahit berpindah menjadi kerajaan Demak. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut lagi, saya akan bertanya kepada teman-teman, berapa sih raja-raja yang ada di kerajaan Majapahit? Baik, kalau teman-teman tidak tahu, saya akan menjelaskan. Ada 7 nama raja di kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Dan yang kedua adalah Sri Jayanagara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1387 Masehi. Yang kelima ada Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai tahun 1429 Masehi. Yang kelima ada Dyah Ayu Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Dan yang terakhir ada Prabu Brawijaya pada tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi. Nah, itu adalah raja-raja di kerajaan Majapahit, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah part yang paling teman-teman tunggu, yaitu tentang peninggalan kerajaan Majapahit. Yang diantaranya adalah Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Canggu, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katidem, Prasasti Alasantan, Prasasti Kamban, dan Prasasti Hara-Hara atau Trowulan. Dan masih banyak lagi ya teman-teman peninggalan kerajaan Majapahit itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.